Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang baik di dalam Tuhan. Semoga pagi yang indah menanti kita saat bangun pagi ini. Firman Tuhan yang kita renungkan, Injil Markus pasal 2 ayat 4-5. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, di tengah lingkungan yang tengah dirundung penderitaan, kita bisa melihat banyak hal. Kita bisa melihat rapuh dan lemahnya manusia, bahwa manusia itu tidak steril atau bebas dari kesulitan. Pada saat bersamaan, kita pun bisa melihat keagungan dan tindakan mulia perbuatan manusia. Kita prihatin dan sedih atas bencana alam yang dahsyat menimpa negeri Turki. Puluhan ribu manusia kehilangan nyawa, ribuan terluka, dan ribuan pula gedung-gedung luluh lantak. Kita memandang betapa rapuhnya manusia, betapa lemahnya manusia di depan kekuatan alam. Gerakan bumi yang hanya dalam hitungan waktu pendek menjadikan manusia dan ciptaannya tidak ada apa-apanya. Seperti yang saya katakan, saudaraku, di balik penderitaan, kita pun dipertemukan dengan keagungan perbuatan manusia. Konkretnya apa? Liputan televisi memberitakan, di tengah-tengah puing-puing bangunan rumah, di antara gelimpangan mayat yang terkubur reruntuhan, ada pemandangan luar biasa. Seorang bocah bermata bening dan diselimuti debu tengah memeluk tubuh adiknya. Ya, bocah berumur 7 tahun itu terhimpit bangunan, tidak bisa bergerak, tapi ia tetap memeluk adiknya agar tetap selamat. Saudaraku, sungguh pemandangan yang mencerminkan kepedulian yang mengharukan. Dalam posisi tidak mudah, ia melindungi adiknya dari cedera. Dan tentu sudah puluhan jam mereka berdua dalam posisi demikian, tanpa minum dan makan, sampai ditemukan regu penyelamat. Saudara, lumpuh adalah juga penderitaan. Seorang yang menderita lumpuh, hidupnya bertumpu pada pertolongan Tuhan dan sesamanya. Melakukan aktivitas fisik sangat sulit. Lebih banyak terbaring lemah. Mobilitasnya terganggu. Tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu, bagaimana dalam kelumpuhan merindukan melihat wajah Tuhan Yesus? Ingin mendengar ajarannya dan merasakan kasih kuasa-Nya pula. Tentu tidak mudah. Maka dari sanalah kita diperjumpakan dengan tindakan mulia para pengusung si lumpuh. Kita melihat sikap gigih mereka, sekaligus mental yang tidak cepat menyerah berhadapan dengan situasi sulit. Kisah Injil Markus di atas memberi contoh. Ada seorang lumpuh dibawa oleh pengusungnya
untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ternyata tidak mudah. Sementara itu, orang banyak juga berlomba untuk bisa dekat, melihat, atau menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Semua berdesakan. Sekali lagi, tentu situasi ini tidak mudah buat si orang lumpuh dan kawan-kawan. Akhirnya, 4 orang itu menurunkan si lumpuh lewat atap agar dia bisa menjumpai Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam penilaian Tuhan Yesus, tindakan mereka mencerminkan adanya iman. Artinya, tindakan iman itu tindakan yang penuh perjuangan demi orang lain. Dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus, mereka mau melakukan tindakan kepedulian. Saudaraku, di tengah kehidupan ini, penderitaan dalam berbagai bentuk senantiasa hadir. Setiap orang selama hidup akan terus berhadapan dengannya, termasuk orang Kristen. Sehingga ada ungkapan, setiap orang punya salibnya masing-masing, punya penderitaannya sendiri-sendiri. Namun, kita patut belajar dari kisah si lumpuh dan tragedi di Turki. Di balik penderitaan, kita dapat menemukan kebaikan manusia. Terlebih daripada itu, kebaikan Tuhan pun hadir bersama dengan mereka yang menderita dan bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi korban gempa di Turki. Ada banyak korban jiwa, harta benda, dan kepedihan. Kiranya Tuhan meringankan beban kesesakan mereka, dan pertolongan-Mu dihadirkan agar mereka kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru, masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.